Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, anggota Komisi 2, Pak Mendagri beserta jajaran, KPU beserta jajaran, Bawaslu beserta jajaran, DKPP beserta jajaran, dan seluruh yang ikut rapat. Sebelum saya bicara, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pimpinan, kalau kita lihat paparan Mendagri dan penyelenggara, nampaknya alam kebatinan Pak Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP to be or not to be Desember 2020 Pilkada serentak itu. Saya ingin sedikit merespon, ya kan. Waktu uji publik di KPU tentang perubahan PKPU 15, tahapan program dan jadwal, saya bilang kita ini menunda pilkada karena COVID-19. Oleh karena itu, untuk melanjutkannya pun itu harus karena COVID-19. Dalam arti kita punya dasar yang kuat gitu, dalam mengambil keputusan itu. Ada dua dasar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu dasar saintifik ya, tentang perkembangan COVID-19 itu. Yang kedua dasar etis, ya kan. Dari dua dasar ini saya belum menemukan paparan yang sangat meyakinkan sehingga kita harus melanjutkannya bulan Juni, baik opsi 1 maupun opsi 2 seperti di PKPU, perubahan itu. Ya kan? Dari sisi saintifik, ya kan, sesungguhnya pemerintah ini sudah berupaya betul belum untuk mencegah ini, misalnya dengan melakukan tes, ya kan. Saya kira tes yang dilakukan itu belum maksimal, ya kan. Lalu dari sisi etis, ya kan, apakah kita memutuskan pilkada lanjutan itu dimulai bulan Juni dan nanti Desember hari hanya di tengah yang masih menaik kasus COVID ini etis, nah itu. Gitu. Nah kalau memang itu sudah terpenuhi, kita sih nggak apa-apa ikut, ya kan. Namun demikian kita harus siap dengan resiko dan kita harus berani menanggung resiko itu. Paling tidak ada beberapa resiko ini saya tulis di sini itu, jangan sampai nanti ada persepsi dari masyarakat kita ini, pemerintah, DPR, penyelenggara itu melakukan ambiguitas, melakukan kontradiksi, bahkan paradoks gitu. Kita ingin betul penyebaran COVID-19 itu bisa sangat dibatasi, tapi begitu kita menetapkan Juni lanjutan pilkada, justru akan membuat orang itu tidak terbatasi. Yang kedua, ada resiko karena kita harus menggunakan protokol kesehatan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini, maka kita harus siap juga dengan meningkatkan anggaran. Kalau belajar dari kasus Korea Selatan itu hampir 2 kali lipat kenaikan anggaran pemilu mereka ketika dilaksanakan di tengah pandemi. Nah, tentu kita pun akan demikian, ya kan. Yang berikutnya,
kita juga harus menanggung resiko dan harus berani menurut saya untuk nanti bisa menjawab kalau pada akhirnya pilkada ini justru menjadi penyebab penyebaran COVID-19 yang makin bertambah. Yang terakhir, tentu di tengah pandemi ini ada risiko kualitas elektoral, termasuk kualitas demokrasi kita. Karena seluruh tahapan pasti tidak akan dilaksanakan seperti normal. Nah, menurut saya untuk lebih memastikan, termasuk bisa mengurangi resiko dan kita mengambil keputusan berdasarkan saintifik dan etis tadi itu, saya mengusulkan kepada PKPU ini agar mulainya tahapan itu di luar opsi A dan opsi B. Dua-duanya kan bulan Juni, hanya tanggalnya yang berbeda, satu tanggal 6, satu tanggal 13. Kita usulkan bulan Juli mulai tahapan itu, kalau memang Desember harus hari H, hari pemungutan suara. Ya kan? Untuk apa? Untuk memastikan ya kan? Dua pendekatan itu tadi. Juni kan pemerintah akan melaksanakan new normal. Ya kan? Nah, coba kita lihat dengan new normal ini bagaimana. Kalau memang dengan new normal ini secara saintifik gitu ya, kita terbiasa, kita adaptasi dengan COVID ini, ternyata tentu dengan disiplin tetap ya kan, protokol kesehatan tetap, penyebaran COVID ini bisa dihambat, bahkan menurun, mereda, syukur melandai ya kan, kita bisa makin enak keputusan kita, dan secara etis pun akan kita bisa makin pertanggungjawabkan kenapa kita harus melanjutkan pilkada dan Desember harus hari H. Tentu kalau ini disetujui harus ada pemotongan hari, dan menurut saya itu masih memungkinkan gitu ya, terutama hari kampanye, mungkin tidak lagi 71 hari, bisa dipotong lebih pendek, ya 45 hari, dengan tetap Desember tanggal 9 itu kita melaksanakan pilkada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan keputusan yang kita ambil ini memang berintegritas karena punya dasar dan kita siap dengan resiko yang akan kita hadapi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulf.